Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Dusiana Maharani. Video ini dibuat untuk tugas UAS dari mata kuliah Komunikasi Massa dengan dosen pengampu Media Sucahya MSI, Ilmu Komunikasi Universitas Surabaya. Nah, di sini aku akan menjelaskan 4 fungsi komunikasi massa. Apa itu? Let's check it out. Fungsi komunikasi massa. Yang pertama adalah pengawasan lingkungan. Komunikasi massa ada untuk membuat warga mendapat informasi tentang berita dan peristiwa. Pada saat krisis, pengumuman media massa menawarkan peringatan dan instruksi. Misalnya, ketika bencana alam terjadi seperti angin topan, badai salju, dan tsunami, media tradisional dan media sosial adalah alat komunikasi utama untuk menyampaikan informasi tentang jalur badai yang akan datang atau untuk memberitahu orang-orang tentang penutupan sekolah dan bisnis dan bagaimana mencari penampungan untuk mencari jalur perbaikan. Media juga digunakan sebagai alat otorisasi pemerintah untuk melindungi warga negara dengan pembaruan penting. Yang kedua ada fungsi korelasi. Outlet berita tradisional pernah menjadi satu-satunya penengah dari apa yang dipilih sebagai kemampuan untuk melihat dan bagaimana penyiar dan jurnalis menyembunyikan informasi. Alternatifnya, surat kabar menyadap para ahli di bidangnya, meskipun penerbit dan stasiun berita mungkin memiliki bias. Sebagian organisasi besar mempertahankan prinsip-prinsip jurnal yang lama dan kaku. Saat ini, platform media sosial seperti Twitter dan Facebook mungkin menunjukkan bahwa seringkali tidak ada perantara yang dapat menghubungkan peristiwa dengan cara yang objektif dan interpretatif. Pengguna dapat diberi makan cerita yang dibuat-buat yang terlihat seperti berita nyata, padahal sebenarnya tidak. Yang ketiga adalah transmisi budaya. Meskipun dua fungsi pertama adalah menyediakan dan menyembunyikan berita juga informasi, yang ketiga memungkinkan media untuk mencerminkan dan memengaruhi norma-norma masyarakat. Media berfungsi sebagai pemancar pesan budaya, membiarkan massa memahami apa yang dianggap sebagai bentuk perilaku yang dapat diterima. Yang terakhir yaitu fungsi pendidikan dan hiburan. Media juga berfungsi sebagai pemancar budaya yang mendidik dan menghibur. Jauh sebelum munculnya media massa, orang dipaksa untuk menghibur diri mereka sendiri. Mereka mungkin telah berpartisipasi dalam kegiatan dan menghadiri acara secara langsung. Munculnya komunikasi massa memungkinkan pemirsa dan pendengar untuk melihat dan mendengar serta belajar secara real time dari manapun mereka berada. YouTube menjadi rumah bagi berbagai media massa memproses pekerjaan mereka. Salah satu media massa besar yang sukses melejit di platform yaitu YouTube dengan 16,8 juta subscribers. Trans TV menawarkan berbagai fungsi media massa secara efektif mulai dari berita, pendidikan, hiburan, dan masih banyak lagi. Video-video yang mereka buat selalu mengikuti zaman. Hal itu membuat para penontonnya selalu tertarik untuk mengulik lebih dalam lagi apa saja yang disampaikan oleh Trans TV.